Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Saya warahmatullahi Lili wabarakatuh. sebagai wabarakatuh. observer ya. Pada hari ini kita akan mengadakan latihan percakapan coaching. Perkenalkan, Bu Devi sebagai coaching. Sebelumnya melakukan praktek percakapan coaching, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Ibu Mahda berkenaan dengan kompetensi seorang coach ya Bu. Pada pertemuan kali ini ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya kembangkan. Pertama, saya akan mengamati alutsista, yakni tujuan, identifikasi, ya Bu ya, rencana aksi dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang akan kita lakukan sekarang ini. Yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki coach. Kalau boleh tahu ya Bu, dalam kegiatan ini kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan? Baik Bu Lilis, terima kasih. Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi yang memang harus dikuasai seorang coach ya Bu ya. Yang pertama tentang presensi atau kehadiran penuh. Saya harus hadir penuh, lahir dan batin. Saya harus benar-benar hadir di kegiatan coaching ini. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Saya harus menjadi penyimak yang baik agar permasalahannya bisa saya serap dan coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi saya harus mendengarkan aktif agar saya juga bisa nanti memberikan motivasi pertanyaan-pertanyaannya yang berbobot. Kemudian yang ketiga kompetensi itu tadi pertanyaan yang berbobot gitu untuk mengembangkan ide-ide kreatif dari coach saya. Demikian Bu. Oh itu ya Bu. Nanti saya akan bertugas untuk mengamati Ibu sebagai coaching ya. Sekarang saya akan menyampaikan rubrik penilaian untuk coaching. Silahkan Ibu dipelajari terlebih dahulu. Baik Bu. Nah, dalam rubrik penilaian tersebut ada 3 kompetensi inti coaching, yakni presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa ya Bu, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi manakah yang secara spesifik ingin Ibu diobservasi? Iya, baik. Dari 3 kompetensi tersebut, saya merasa yang terpenting adalah yang lebih ingin diobservasi adalah tentang bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot. Kenapa? Karena memang tujuannya kan untuk supaya coach saya dapat menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Demikian Bu. Baik Bu, indikator ketercapaian dari pengajuan pertanyaan berbobot itu seperti apa menurut Ibu? Menurut saya keberhasilan indikator tersebut adalah coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan memunculkan ide-ide yang membantu solusi tersebut. Baik Bu, yang saya akan catat ya Bu. Berarti Ibu ingin sebagai coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi atau bisa memunculkan ide-ide baru begitu, ya Bu. Betul Bu. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan pada Bu Mahda dan Bu Devi untuk melakukan sesi coaching. Assalamualaikum Ibu Devi. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Kelihatan dari wajahnya nih Bu. Untuk saat ini saya akan menanyakan beberapa hal. Kira-kira pertemuan kali ini Ibu mau seperti apa nih Bu Devi? Gini Bu ya, sebenarnya saya tuh ada sedikit masalah dan mau cerita sama Ibu. Mudah-mudahan saya dapat solusi atas permasalahan saya itu Bu. Oh iya. Ternyata ada masalah juga ya Bu ya. Ya Iya. memang kita semua pasti dalam keseharian kita akan mendapatkan masalah ya Bu ya. Mudah-mudahan dari pertemuan ini kita bisa belajar bersama ya Bu ya. Iya Bu. Dan Ibu bisa menemukan solusinya. Permasalahan yang Ibu hadapi apa sih sebetulnya nih kalau boleh tahu? Begini Bu ya, sebenarnya nih kalau saya mengamati ya, pembelajaran saya pada semester ini tuh saya melihat anak itu agak kurang bersemangat gitu Bu ya. Kayaknya antusiasnya itu menurun dalam proses pembelajaran saya.
Nah, itu tuh bisa saya lihat bagaimana siswa itu kurang aktif Bu di kelasnya. Kemudian pada saat belajar tuh ada siswa yang melamun, kemudian ada yang mengobrol, bahkan ada yang tertidur Bu. Nah, kemudian pada saat memberikan tugas ke siswa, ternyata mungkin hanya sekitar 60% itu siswa yang mengumpulkan tugas di pembelajaran saya. Gitu Bu, permasalahan saya semester ini. Iya, iya. Berarti Ibu sedang menghadapi permasalahan menurunnya ya, Bu ya. Iya, Nih, rendahnya atau menurunnya antusias siswa ketika mengikuti pelajaran Ibu ya. iya. Dan saya ingin tanya dulu nih, hasilnya dari pertemuan kita kali ini yang Ibu inginkan apa nih? Saya mendapatkan solusi. Bagaimana semester depan saya sih berharap dari solusi itu semangat belajar siswa itu menjadi lebih meningkat di pembelajaran saya khususnya. Semoga ya, Bu ya. Baik Bu, kira-kira nih menurut pandangan Ibu, apa sih penyebab siswa itu kurang antusias nih dalam pembelajaran Ibu? Ya, sebenarnya kalau saya ingat-ingat lagi Bu ya, yang menyebabkan antusias atau semangat belajar siswa itu menurun sepertinya karena memang saya itu lebih sering melakukan pembelajaran yang metodenya tuh ceramah Bu, jadinya mungkin monoton ya menurut siswa. Kemudian di biologi juga kan saya mengajar mata pelajaran biologi, biologi itu materinya banyak, kemudian banyak istilah-istilah yang agak sulit untuk disebutkan apalagi dipahami, mungkin itu hal juga yang menyebabkan mereka kurang menyukai juga pembelajaran saya. Kemudian mungkin bisa juga nih saya tuh agak kurang memperhatikan kebutuhan belajar siswa. Mungkin hal-hal tersebut kali Bu ya yang menyebabkan siswa tersebut semangat belajarnya tuh menurun pada pembelajaran saya. Ya, ya, ya. Luar biasa nih Bu Lilis, sudah bisa mengidentifikasi nih apa sih sebetulnya penyebabnya nih. Dari situ kan nanti Ibu mungkin bisa ada ide-ide untuk apa langkah selanjutnya ya. Ternyata anak-anak memang kurang semangat dan antusias ya dalam pembelajaran keseharian karena metode ceramah tersebut ya Bu ya yang kurang menarik mungkin. Nah, dari situ mungkin kan Ibu bisa apa ya, mengevaluasi diri nih. Ibu kira-kira kalau kita ambil skala 1 sampai 10 nih, Ibu ada di skala yang mana nih, Bu? Di angka berapa nih, Bu? Kayaknya angka 5 Bu. Oke, Kayaknya angka angka 5 5 ya. berarti iya, iya, iya. Berarti masih harus ditingkatkan lagi ya, Bu Iya ya, Bu. gitu. Iya. Nah, dari situ mungkin Ibu punya gambaran nih, apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan bersama anak-anak di kelas pada proses pembelajaran besok-besok nih, supaya lebih meningkat lagi, Bu? Iya, iya. Eh, Mungkin gini kali Bu ya. Saya kan waktu selama pandemi itu lumayan banyak juga ikut pelatihan daring ya. Nah, di salah satu pelatihan itu ada pelatihan tentang menjadi guru yang inovatif dan juga kreatif. Nah, caranya itu seperti guru itu menerapkan yang namanya model-model pembelajaran yang menyenangkan. Seperti misalnya apakah role playing, kemudian bisa discovery learning, bisa juga problem based learning atau saya bisa melakukan kegiatan praktikum, membuat media pembelajaran atau belajar di luar kelas mungkin itu Bu ya. Salah satu yang bikin siswa mungkin tidak bosan kali di kelas. Jadi saya memvariasikan model pembelajaran mungkin. Oke, iya. Jadi sudah ada dalam benak Ibu ya, Bu ya, untuk mempraktikkan pembelajaran-pembelajaran yang sudah Ibu ikuti di diklat saat pandemi ya, Bu ya. Iya Bu. Bagus sekali, Bu. Selain Ibu menerapkan model-model atau media pembelajaran yang tadi sudah Ibu paparkan, yang mungkin sifatnya lebih menarik siswa ya berarti itu. Adakah hal lain yang bisa Ibu lakukan? Eh, Mungkin saya juga harus melakukan yang namanya pemetaan juga kali Bu ya tentang kebutuhan belajar siswa. Baik itu dari kesiapan siswa dalam belajar, bagaimana minat belajarnya, profil belajarnya, sehingga anak itu belajar itu sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin itu Bu ya, saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Gitu. Oh ya, baik Bu. Mungkin Ibu bisa menambahkan hal lain apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan semangat siswa? Apalagi ya?
Mungkin ini Bu, kan biologi itu kalau di SMA itu ada yang 3 jam, kadang-kadang ada yang 2 jam. Jadi kalau yang 2 jam itu bisa sampai 90 menit, kalau 3 jam bisa 135 menit. Pembelajarannya panjang. Pada saat pembelajaran panjang, belajar terus itu terkadang anak bosan. Saya baru sadar gitu ya. Ternyata anak itu sepertinya perlu dijeda belajarnya. Nanti mungkin saya akan menerapkan pembelajaran tentang sosial emosional. Jadi nanti mungkin setiap 45 menit sekali saya akan memberikan yang namanya ice breaking supaya anak semangat lagi. Nah, biasanya kan kalau memberikan permainan seperti ice breaking anak tuh semangat. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat setelah ice breaking anak semangat lagi, kemudian konsentrasi lagi belajar di pelajaran saya. Mungkin itu Bu ya, saya akan menerapkan ice breaking, pembelajaran sosial emosional. Iya, mantap sekali Bu ya untuk merangsang ya Bu ya, Iya. timbul kembali anak-anak belajar. Baik Bu, Ibu tadi sudah menyampaikan kurang lebih 3 hal yang dapat meningkatkan semangat belajar murid Ibu tadi ya, di antaranya dengan ice breaking, kemudian dengan model-model pembelajaran ya Bu, dan juga dengan pemetaan kebutuhan belajar ya Bu. Lalu strategi apa lagi yang akan Ibu lakukan pada semester depannya nih? Karena kan semester ini sudah tahu nih begini kekurangannya. Nah, semester depan Ibu akan melakukan strategi yang bagaimana? Mungkin kalau semester depan saya mengkombinasi tadi kali Bu ya, solusi dari ketiga itu. Bisa jadi saya itu mungkin mengurutkan dulu kali Bu ya, mengurutkan kegiatan-kegiatan yang mana yang lebih diutamakan. Pertama mungkin saya nanti akan melakukan pemetaan dulu kebutuhan belajar siswa. Setelah dilakukan pemetaan, mengetahui bagaimana kesiapan belajar, profil belajar, kemudian minat, baru saya nanti akan merancang pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi mungkin menerapkan model atau metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan juga materinya yang cocok. Dan juga yaitu Bu, pada saat pembelajaran biar tidak bosan selalu diselingi dengan yang namanya ice breaking. Mungkin itu Bu strategi saya untuk tahun depan. Iya ya, ketiganya itu saling berhubungan ya Bu Iya, ya. kayak satu kesatuan tidak bisa dipisah Bu ya. Dari mulai kebutuhan belajar, kemudian sosial emosionalnya, dan Iya Bu. nanti akan terlaksana di strategi pembelajaran, model-model Iya. pembelajarannya ya. Oke Bu. Nah, kira-kira nih Bu, jangka waktu yang Ibu perlukan untuk menerapkan hal tersebut agar belajar siswa meningkat, kira-kira berapa lama itu? Mungkin Bu, kan pelajaran saya itu bisa seminggu 2 kali. Mungkin dalam waktu 2 minggu saya sudah bisa melihat hasilnya Bu, bagaimana peningkatan semangat belajarnya. 2 minggu Bu kayaknya. Siap-siap. Ibu membutuhkan waktu 2 minggu. Iya. Baik Ibu, Ibu sudah dapat menyusun rencana atau strategi yang akan Ibu lakukan untuk semester depan ya Bu ya. Lalu dalam menjalankan strategi tersebut nih Bu ya, adakah orang-orang di sekitar Ibu yang bisa membantu Ibu untuk mempersiapkan semua itu? Mungkin kalau untuk pemetaan kebutuhan belajar, saya nanti mungkin akan minta tolong sama guru BK karena bisa jadi nanti di awal pembelajaran ada pemetaan seperti minat atau profil gaya belajar. Saya mungkin minta tolong sama Bu Enda. Di sini ada Bu Enda sebagai guru BK. Kemudian saya juga nanti mungkin akan banyak ngobrol dengan Pak Mul. Pak Mul salah satu guru senior di Pramuka, biasanya suka punya banyak ide-ide ice breaking yang menarik ya. Mungkin saya nanti akan minta kepada minimal kedua guru tersebut Ibu. Mungkin itu. Baik Bu. Nah, nanti setelah Ibu menjalankan strategi yang Ibu katakan tadi, kira-kira kalau dari skala nih, dari semangat atau antusiasme belajar siswa di pembelajaran Ibu nanti akan mencapai di angka berapa nih Bu? Berapa ya? Mungkin 8 kali ya Bu ya. Keren. Mudah-mudahan Bu Nah, ya. Bu, ya keren. Mudah-mudahan terlaksana ya Bu ya. Iya Ibu. Amin. Kemudian dari kita sudah panjang lebar tadi ya Bu ya, Ibu sudah mengungkapkan ide-ide Ibu. Dari pertemuan kita kali ini, bagaimana menurut Ibu hasil dari pertemuan kita hari ini? Alhamdulillah sekali, terima kasih banyak Ibu ya. Setelah saya ngobrol sama Ibu, sepertinya saya dapat pencerahan bagaimana pembelajaran yang akan saya lakukan di semester depan. Mulai saya nanti melakukan pemetaan kebutuhan belajar, kemudian baru saya bisa menentukan bagaimana strategi pembelajaran, metode, media,
yang akan saya gunakan, dan juga saya juga akan menerapkan yang namanya pembelajaran sosial emosional, yaitu dengan menerapkan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran, di sela-sela gitu ya. Ya. Wah, menarik nih Bu. Saya jadi nggak sabar nih Bu, kepingin dapat informasi lagi nih dari Ibu. Bagaimana setelah diterapkan nanti Ibu bisa berbagi lagi dengan saya, ngobrol lagi. Kapan nih Bu kita bisa membicarakan hasil dari action Ibu nanti nih? Mungkin karena tadi saya waktunya kira-kira 2 minggu, berarti saya mungkin nanti akan ngobrol lagi sama Ibu setelah 2 minggu awal semester genap kali Bu ya. Iya, siap. 2 minggu ke depan kita akan ngobrol lagi ya Bu ya. Iya Ibu. Iya. Saya akan menunggu kabar baiknya Bu ya. Semoga rencana Ibu berjalan lancar, sehat Amin. selalu. Iya Dan Ibu. salam untuk keluarga Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Oke Ibu, saya pamit ya Bu ya. Baik Bu. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, keren. Terima kasih atas praktek coachingnya antara Ibu Mahda sebagai coach dan Ibu Depi sebagai coach. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Mahda selaku coach, tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi terlebih dahulu ya Bu perjalanan coaching tadi. Secara garis besar untuk alur Tirta pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya. Alhamdulillah ya Bu. Pada tabel checklist saya semuanya sudah tercentang. Dari mulai tujuan coaching sudah tampak di awal tadi. Kemudian identifikasi dari permasalahan sudah tampak juga. Rencana aksinya juga sudah nampak juga. Dan yang terakhir untuk tanggung jawab sudah tampak. Jadi untuk alur Tirta semuanya sudah tampak dan tercapai ya Bu. Kemudian yang kedua, tadi di awal Ibu mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang membuat pertanyaan berbobot, ya Bu. Dan saat coaching sudah tampak sekali, Ibu telah mengutarakan pertanyaan berbobot tersebut. Nah, pertanyaan pertama untuk Ibu, setelah melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu coach? Ya. Baik Ibu Observer, Bu Lilis, terima kasih. Indikator yang tampak tadi ada beberapa pertanyaan berbobot sehingga coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian Devi sebagai coach juga bisa memunculkan ide-ide kreatif, ide-ide yang fresh untuk kegiatan pengembangan pembelajarannya di kelas ini, yang pastinya diharapkan bisa meningkatkan antusias belajar siswa seperti pemetaan kebutuhan, kemudian penerapan model pembelajaran, kemudian juga pembelajaran sosial emosional gitu. Yang pasti itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan di kelas bagi siswa kan gitu. Kegiatan pembelajaran baik di dalam satu ruangan juga pasti akan lebih hidup lagi dengan adanya pace breaking tadi, itu termasuk ke pembelajaran sosial ya Bu ya, untuk meningkatkan gairah belajar anak siswa gitu. Demikian Bu. Ya. Nah, Ibu Mahda kan sebagai Ibu coach ya Bu ya. Sudah melakukan coaching dan sudah tahu bagaimana perasaannya menjadi coach. Tadi juga mencoba mengembangkan potensi coaching dalam membuat pertanyaan berbobot. Kira-kira untuk kegiatan coaching yang akan datang, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman Ibu sendiri pada coaching hari ini? Iya, baik. Saya terkadang punya kelemahan ya Bu ya, suka keluar dari perhatian gitu ya. Harusnya saya bisa lebih menjadi pendengar yang aktif gitu kan. Kadang-kadang ada aja gangguan mungkin kalau lagi pikiran kurang ini ya. Jadi saya ingin lebih meningkatkan kompetensi menjadi pendengar yang aktif Bu, agar lawan bicara saya juga semangat gitu, antusias karena sayanya memperhatikan gitu. Iya. Ingin lebih dikembangkan lagi Bu. Iya, terima kasih ya Bu Mahda atas latihan coaching hari ini. Saya juga mendapat pelajaran dari Ibu coach sama Ibu coach juga ya. Saya ucapkan selamat buat Bu Depi sama Bu Mahda. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu semuanya. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Waalaikumsalam, Bu Ani. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini?
Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah, Baik. baik. Baik, Bu, pada hari ini kita akan mengadakan latihan praktek coaching. Perkenalkan, pada sesi kali ini saya Oniwati bertindak sebagai observer, Bu Devi Julianti sebagai coach, dan Bu Mahdalina sebagai coachee. Nah, sebelumnya melakukan praktek percakapan coaching ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Bu Devi berkenaan dengan kompetensi Ibu sebagai seorang coach. Nah, pada pertemuan kali ini ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya kembangkan. Pertama, saya akan mengamati alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti tampak pada kegiatan yang akan dilakukan oleh Ibu Devi ya. Nah, kedua, kompetensi yang dimiliki coach. Kalau boleh tahu Bu Devi, dalam kegiatan ini kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan? Mungkin di sini saya akan mengembangkan 3 kompetensi coaching Bu ya. Mulai dari present yaitu kehadiran penuh, kemudian saya juga berusaha untuk mendengarkan aktif. Kemudian satu lagi saya akan mengajukan atau menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Gitu Bu. Baik Bu. Saya nanti kan bertugas untuk mengamati Ibu sebagai coaching. Nah, sekarang saya akan menyampaikan rubrik penilaian untuk coaching. Silakan Bu Devi pelajari terlebih dahulu. Nah, di sini dalam rubrik penilaian kan ada 3 kompetensi inti coaching, yaitu presence, kehadiran penuh. Jadi Bu Devi harus full kehadirannya ya, tidak boleh banyak pikiran sana kemari ya Bu Devi. Dan mendengarkan aktif dengan mendengarkan dengan rasa. Kita sudah tahu kan rasa itu seperti apa, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi manakah yang spesifik yang akan Bu Devi observasi? Mungkin dari ketiga kompetensi tersebut yang ingin saya diobservasi hari ini mungkin kompetensi yang ketiga kali Bu, yaitu menurut saya kompetensi yang paling sulit yaitu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu. Nah, indikator tercapaian yang diajukan oleh pertanyaan berbobot itu seperti apa menurut Bu Devi? Mungkin kalau saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot itu menyebabkan coach itu bisa menemukan yang namanya solusi terhadap permasalahannya Bu. Dan mungkin bisa memunculkan ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Baik, saya catat ya Bu. Berarti Ibu Devi itu ingin Ibu Mahdalina sebagai coach itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa memunculkan ide baru. Begitu kan ya Bu? Iya Ibu. Baik, selanjutnya saya persilakan pada Bu Devi dan Bu Mahdalina untuk melakukan sesi coaching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Devi. Oke, bagaimana Bu Silakan. Mahdalina kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, Juga Ibu ya, alhamdulillah Bu sebaliknya ya. Alhamdulillah sehat Ibu ya. Pada pertemuan kali ini saya mungkin akan menanyakan beberapa hal Bu ya kepada Ibu. Nah, kira-kira dalam pertemuan kali ini Ibu maunya seperti apa nih Bu ya? Begini Bu, saya ada sedikit masalah dan ingin cerita nih sama Ibu. Gitu. Mudah-mudahan dengan berceritanya saya kepada Ibu bisa menemukan solusi dari masalah saya ini. Oke, ya. Oke Bu ya, mudah-mudahan nanti kita di sini sama-sama belajar ya Bu. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu ya. Nah, kalau boleh saya tahu permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh Bu Mahda saat ini? Begini Bu, akhir-akhir ini di kelas saya terlihat anak itu kurang semangat ya belajarnya gitu ya, kurang antusias. Jadi kalau diberi pertanyaan ataupun diminta menanggapi itu gimana ya, malas-malasan gitulah, mereka tidak semangat gitu, kurang aktif gitu dalam hal belajar gitu. Bahkan kadang-kadang ada yang terkesan bengong gitu kan, mendengarkan tapi kelihatannya tidak masuk materi ya Bu ya. Gitu. Saya jadi berpikir, jadi was-was, khawatir kalau nanti nilai mereka kan tidak maksimal ya Bu dari hasil belajarnya kalau kondisinya tetap seperti itu.
dari yang Ibu ceritakan tadi itu ya, berarti Ibu itu sedang menghadapi permasalahan tentang kurang atau menurunnya antusias belajar siswa ya Bu dalam pembelajaran Ibu. Nah, sebenarnya apa yang Ibu Betul. inginkan dalam pertemuan kali ini Bu hasilnya kira-kira? Saya berharap dari obrolan kita nih, dari bincang kita hari ini dengan Bu Depi, selaku teman yang saya pilih untuk berdiskusi nih, Ya, Ibu. menemukan solusi dari permasalahan tadi itu Bu, yang selama ini jadi pikiran saya gitu. Dan kedepannya di semester berikutnya kan saya bisa lebih mengembangkan lagi, belajar dari pengalaman sekarang, begitu Bu. Oke, ya Ibu, baik Bu ya. Nah, kita menilik lagi Bu ya ke pembelajaran-pembelajaran sebelumnya yang pernah Ibu lakukan. Nah, kalau berdasarkan pandangan Ibu, nah kira-kira apa yang menyebabkan siswa tersebut yang tadi seperti Ibu ceritakan tuh agak kurang antusias atau semangat dalam pembelajaran Ibu ya? Ya, memang Bu harus saya akui, saya harus bisa mengevaluasi diri apa yang sudah saya lakukan selama ini di kelas. Dalam hal pembelajaran, proses pembelajaran. Terkadang karena apa ya, banyak kesibukan, kegiatan di luar jam mengajar itu menyita waktu saya. Jadi saya sedikit sekali punya waktu untuk mempersiapkan materi pelajaran ataupun mungkin belajar yang menyenangkan. Itu saya merancang pembelajarannya agak-agak keteter gitu. Jadi kadang saya masuk kelas itu seadanya gitu. Saya bawa buku, buka buku, kemudian anak diminta mengikuti. Jadi saya tidak memperhatikan hal-hal lain yang memang sebetulnya menjadi kebutuhan siswa ya. Seperti misalnya kita mengajarkan harus pakai media atau merancangnya dengan bagus gitu kan, atau menyuguhkan model-model pembelajaran yang mungkin harusnya saya berikan kepada mereka, tetapi karena kesibukan itu saya lebih ke ceramah lagi gitu kan, tanya jawab lagi. Jadi mungkin mereka bosan gitu kali ya Bu ya, gitu. Oke. Gitu sepertinya Bu penyebabnya Iya. gitu. Mungkin juga kurang penyegaran gitu Bu di kelas tuh, Iya. kurang menarik jadinya. Luar biasa Bu Mahda ya, sudah bisa mengidentifikasi permasalahannya sendiri Bu ya. Jadi Ibu menyadari ya, oh ternyata hal yang menyebabkan antusias siswa menurun itu karena ya tadi yang seperti Bu Mahda katakan, mungkin tadi Ibu sibuk ya Bu, memang karena Ibu ada tugas tambahan, maka banyak hal yang harus Ibu kerjakan, makanya kurang fokus dalam mempersiapkan pembelajaran seperti itu mungkin Bu ya. Nah, jadi harus ada apa tadi kata Ibu katakan, ada mungkin memaksimalkan media tadi kata Ibu tadi yang model karena lebih sering menggunakan metode ceramah saja Bu ya. Nah, di sini Bu ya, kalau misalnya Ibu ingin menempatkan antusias siswa itu dalam skala nilai, kira-kira nih Bu ya, antusias belajar siswa itu ada di angka berapa Bu kalau dari skalanya 1 sampai 10? Aduh, saya rasa terpuruk sekali nih Bu. Mungkin 5 atau 5,5 gitu ya Bu. 5,5. Oke Bu, tidak apa-apa Bu. Paling banter antara 5 dan 6 begitu. Iya. Mudah-mudahan nanti Bu ya bisa meningkat lagi nih Bu ya. Nah, kalau masih di angka 5 atau 5,5 nanti mungkin setelah melakukan identifikasi ya Ibu sudah menyadari oh ternyata permasalahan yang saya hadapi dia latar belakangnya seperti itu. Nah, mungkin nanti Ibu sudah punya gambaran, saya yakin Bu Mada pasti sudah punya gambaran bagaimana sih proses pembelajaran yang baik atau untuk bisa meningkatkan kembali yang namanya antusias belajar siswa ke depannya seperti apa? Iya. Saat pandemi lalu Bu ya, kebetulan di LMS tuh banyak ya diklat gitu Bu. Saya pernah ikut pembatik, kemudian sedikit belajar tentang bagaimana membuat video pembelajaran yang ya cukup menarik lah buat siswa, meskipun kemampuan saya seperti masih sederhana sekali Bu gitu, belum bisa yang wah-wah gitu ya, tapi lumayan gitu. Kemudian juga ada pernah Canva, di Canva itu banyak gambar-gambar yang menarik gitu, yang kayaknya bisa saya rancang untuk menyesuaikan dengan materi yang akan saya suguhkan nanti ke anak gitu ya. Tentunya kita dengan melihat ke silabus dan kurikulum dan SPP yang dibuat ya, yang disesuaikan. Saya bisa membuat media-media dari aplikasi itu yang nanti saya harapkan
anak-anak bisa lebih tertarik gitu Bu, karena kan dengan melihat, mendengar ya Bu, dengan suara-suara mungkin ditambah suara saya gitu kan, atau suara yang lainnya gitu, suara kalau tentang itu binatang bisa saya hadirkan mungkin suara binatang ya. Saya rasa di Canva itu sangat lengkap itu aplikasinya, menarik banget Bu gitu. Saya juga suka gitu kalau udah di Canva tuh asik. Jadi saya berharap media-media yang akan saya buat di Canva ataupun di video-video yang lainnya bisa menarik mahasiswa. Kemudian juga mungkin anak itu bisa lebih tertarik, lebih bersemangat karena dia melihat sesuatu yang beda dari biasanya begitu Bu. Mungkin itu kali ya yang bisa saya lakukan. Oke, Di berarti awal. tadi ya Bu Mahda ingin membuat media pembelajaran yang menarik ya, video dari Canva tadi ya, biar menarik antusias siswa. Nah, hal lain apa nih yang mungkin bisa Ibu Mahda lakukan yang lain mungkin ada? Ya, ada Bu. Saya harus mengidentifikasi keinginan anak atau kebutuhan belajar anak. Nah, anak juga kan memiliki kebutuhan belajar ya Bu ya. Dari profil belajar mereka kan pasti berbeda-beda. Dari minat mereka, dari kesanggupan mereka, kesiapan mereka untuk belajar, itu harus saya pelajari dulu. Karena itu memang merupakan kebutuhan siswa yang harus kita akomodir di proses pembelajaran. Baik Bu, tadi Bu Mahda sudah menambahkan dua solusi ya yang tadi Ibu pikirkan, mungkin tadi membuat media, kemudian juga melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Mungkin ada hal lain lagi Bu yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan pembelajaran siswa Bu? Ya, ada Bu. Saya kadang mendapat benturan ketika mengajarkan matematik, Bu. Matematik itu kan bosan ya, Bu. Suka membosankan siswa. Kalau tidak ada medianya itu, udah deh, riuh kelas tuh. Ditambah lagi jamnya cukup banyak, Bu. Kalau di kelas bawah SD itu 5-6 jam itu matematik harus terpenuhi dalam 1 minggu. Nah, di pelajaran matematik itu anak kan sering bosan gitu. Untuk mengatasi kejenuhan bisa saya menyelipkan pembelajaran sosial emosional nih Bu, gitu supaya anak termotivasi lagi mungkin dengan permainan atau ice breaking yang menarik gitu. Kita bisa browsing lah di YouTube dan nanti bisa saya terapkan di kelas agar anak tumbuh kembali motivasi belajarnya gitu. Ceria kembali wajahnya Bu setelah melakukan ice breaking, biasanya kan anak semangat tuh. Ada ketawanya lagi gitu. Yang tadinya ngantuk jadi hilang Bu. Oke, baik Bu ya. Tadi Ibu sudah menyampaikan kurang lebih 3 tadi Bu ya yang dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Nah, lalu nih, strategi apa nanti yang akan Ibu Mahda lakukan untuk pembelajaran semester selanjutnya? Ya, seperti itu tadi yang saya sudah paparkan. Mungkin saya bisa lebih mengembangkan lagi model-model pembelajaran, di antaranya yang sudah saya pernah pelajari dulu. Kemudian saya bisa menambahkan lagi, browsing lagi tentang model-model pembelajaran aktif, kolaboratif yang bisa kita sampaikan kepada anak, yang bisa kita lakukan bersama anak di kelas. Jadi zaman sekarang kita tidak bisa diam di tempat Bu, kita harus banyak sekali belajar gitu ya. Tidak hanya di buku tapi juga lewat internet, kan banyak sekali tuh model-model pembelajaran gitu. Jadi itu bisa kita adopsi lah gitu Bu, untuk supaya kita bisa memberikan pembelajaran yang menarik di kelas. Ya. Berarti kedepannya perencanaan dari Bu Mahda ini tadi ya lebih banyak lagi mengembangkan yang namanya model-model pembelajaran yang menarik, kemudian kolaboratif. Selain itu juga mungkin ada hal lain lagi Bu selain menerapkan model-model pembelajaran yang menarik? Ya. Ya seperti itu tadi mungkin ya, lebih ke pembelajaran sosial emosional anak, permainan-permainan yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Itu harus lebih saya kembangkan lagi gitu. Berarti Ibu mengembangkan hal tersebut tadi yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya ya, yang 3 hal tadi Bu ya, yang tadi mulai dari
pembuatan media tadi Ibu katakan di awal ya, kemudian penerapan model, ada juga penerapan pembelajaran sosio emosional. Terus juga tadi Ibu juga mengatakan tentang apa? Yang kedua itu iya, pemetaan kebutuhan pembelajaran. Betul sekali Bu ya. Nah, kira-kira dari rencana Ibu tersebut, Ibu kira-kira memerlukan waktu berapa banyak untuk menerapkan hal tersebut supaya terjadi peningkatan terhadap hasil belajar siswa? Ya, mengingat sekarang sudah di akhir semester pertama ya Bu ya, tentunya nanti justru ada waktu peluang tuh Bu, nanti saat libur kita bisa merancang Bu kesempatan itu. Nah, jadi mungkin nanti untuk dipraktekkan di semester 2, ya kemungkinan dua minggu ke depan lah, 2 minggu berarti saya memerlukan waktu untuk merancang pembelajaran seperti itu supaya menarik. Oke, ya berarti Ibu butuh waktu sekitar 2 minggu. Nah, baik Bu, kalau misalnya Ibu sudah menyusun strategi yang baik, kemudian nanti akan dilaksanakan untuk semester depan, Ibu memikirkan tidak kira-kira dalam menjalankan strategi tersebut siapa saja pihak-pihak yang bisa Ibu libatkan atau membantu Ibu dalam proses pembelajaran supaya anak lebih antusias lagi dalam proses pembelajarannya. Kira-kira siapa saja Bu? Iya Bu, tentunya saya tidak sendiri Bu, saya pasti memerlukan sharing atau saran dari teman sejawat saya di sekolah. Misalnya terkait materi ini nih, kira-kira medianya apa? Nah, saya harus bikinnya bagaimana? Nah, otomatis kan saya minta masukan dari teman-teman. Oh Bu, buat ini aja misalnya, kayaknya menarik nih. Nah, itu kan pasti saran-saran yang sangat berarti dan membantu saya begitu. Itu mungkin dalam hal perancangan medianya atau video-videonya ya Bu. Dalam hal saya punya kekurangan juga Bu, kurang ahli juga nih Bu, saya ngedit videonya gitu. Iya. Jadi pasti saya akan membutuhkan orang lain yang mungkin bisa hasil dari video saya mungkin lebih menarik. Nah, kebetulan operator sekolah juga pasti bisa ya, sudah pernah membantu saya gitu. Jadi mereka lah orang-orang yang saya butuhkan saat saya membuat rancangan pembelajaran ini Bu. Oke, berarti di sini juga ternyata Bu Mada banyak berkolaborasi juga ya dengan teman-teman sejawat untuk menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan, bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Nah Bu, misalnya nih, kalau sudah nih rencana Bu Mahda strategi tersebut dilakukan pada pertemuan atau semester depan, kira-kira nih kalau Bu Mahda membuat skala antusias siswa nih dari 1 sampai 10, sekarang posisinya sudah ada di berapa Bu? Di angka berapa kira-kira? Iya, ini berarti dugaan sementara dulu nih Bu ya. Iya. Hipotesa ya Bu ya. Ya maunya sih sebagus mungkin ya Bu ya. Berapa ya? Kalau terlalu tinggi juga takutnya muluk ya Bu ya. Soalnya saya mengajar di kelas rendah juga Bu, SD kelas rendah. Jadi agak susah juga mengkondusifkan anak gitu. Mungkin saya berani di angka 8 aja dulu Bu gitu. Bagus, syukur-syukur sih lebih meningkat lagi. Oke, mudah-mudahan Bu ya nanti ya bisa meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Nah Bu, amin. Setelah kita berbicara nih, bagaimana nih Bu hasil pembicaraan kita kali ini? Bagaimana nih Bu menurut Ibu? Wah, saya senang sekali Bu. Bu Devi bisa membangunkan, menambah pikiran saya. Oh, saya gini gitu. Jadi pinter juga nih nanyanya. Jadi saya terbuka gitu pikiran saya. Oh iya, begini. Jadi banyak solusi yang saya temukan pada pertemuan kali ini gitu. Dan sangat membantu saya untuk mendapatkan bisa merancang pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa saya. Saya penasaran sebenarnya Bu ya, nanti bagaimana hasil dari tindakan rencana atau strategi Bu Mada. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi nih, saya tunggu kira-kira kapan nih Bu ya kita ngobrol lagi nih Bu. Ya, berarti setelah saya merancang, kemudian saya implementasikan di kelas Bu ya, pada semester depan berarti ya Bu ya, semester genap di Januari. Nanti setelah itu kita buat jadwal lagi Bu untuk ketemuan, nanti saya cerita Bu kepada Ibu. Oke, saya tunggu Bu ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Bu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan lancar dan sukses Bu ya. Sama-sama, saya yang lebih berterima kasih nih Bu. Ibu sudah menemani saya ngobrol. Waktunya sudah saya ganggu nih Bu ya, mohon maaf ya Bu ya. Sama-sama. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Saya pamit mungkin Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas praktek coaching antara Ibu Devi dan Bu Madalina.
Bu Devi sebagai coach dan Bu Madalina sebagai coachee. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Devi selaku coach. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi terlebih dahulu perjalanan coaching tadi secara garis besar untuk alur Tirta. Pada saat coaching sudah tampak semuanya ya, Bu. Pada tabel checklist sudah saya centang semua. Nah, dari mulai tujuan coaching sudah tampak di awal tadi, kemudian identifikasi dari permasalahan sudah tampak juga, rencana aksinya juga sudah tampak, dan yang terakhir tanggung jawab juga sudah tampak. Nah, jadi untuk alur Tirta semuanya sudah berjalan, sudah tampak dan tercapai semuanya. Nah, kemudian yang kedua, tadi di awal Bu Devi mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pada saat coaching sudah tepat sekali ya Bu Devi telah mengutarakan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bu Devi. Setelah melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu Devi inginkan? Oke, terima kasih Bu Oni sebagai observer. Tadi indikator yang ingin saya kembangkan adalah saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, indikator keberhasilannya itu pada saat Bu Mahdalina sebagai coachee bisa mengungkapkan atau menemukan solusi terhadap permasalahan yang menimpa Bu Mahda. Kemudian Bu Mahda juga bisa menemukan ide-ide segar untuk bisa mengatasi permasalahannya. Tadi seperti permasalahan yang muncul itu adalah menurunnya antusias siswa dalam belajar. Ide yang diajukan oleh Bu Mahda seperti melakukan yang namanya pembuatan yang namanya media pembelajaran menggunakan Canva, menerapkan model-model pembelajaran yang menyenangkan, kemudian melakukan pemetaan kebutuhan belajar, serta melakukan juga pembelajaran sosial emosional seperti menyelipkan yang namanya ice breaking di tengah-tengah pembelajaran. Nah, mungkin itu Bu ya indikator keberhasilan dari saya bisa mengajukan yang namanya pertanyaan berbobot. Ya, baik Bu Devi. Nah, di sini Bu Devi sudah melakukan coaching dan sudah tahu ya bagaimana perasaannya menjadi coach. Tadi juga mencoba mengembangkan potensi coaching dalam membuat pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira untuk kegiatan coaching akan datang, kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman tadi pada coaching hari ini, kira-kira apa Bu Devi? Mungkin ini Bu ya, saya juga ternyata harus mengembangkan yang namanya kompetensi present atau kehadiran penuh. Terkadang memang agak sedikit sulit kita itu untuk melakukan fokus terhadap yang namanya coaching. Pada saat saya tidak hadir penuh, otomatis saya tidak bisa menangkap yang namanya maksud dari pembicaraan coaching tersebut. Jadi mungkin saya nanti harus lebih belajar lagi atau meningkatkan kompetensi untuk melakukan yang namanya kehadiran penuh. Mungkin itu yang akan saya kembangkan untuk coaching berikutnya. Baik, terima kasih atas latihan coaching hari ini. Saya ucapkan selamat buat Bu Devi dan Bu Mahdalina. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mengadakan latihan percakapan coaching. Perkenalkan, pada sesi kali ini saya Julianti Devi Ariska bertindak sebagai observer, kemudian Ibu Lilis sebagai coach, dan Bu Oni sebagai coachee. Sebelum melakukan praktik percakapan coaching, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Ibu Lilis berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Nah, berdasarkan rubrik penilaian yang akan dikembangkan, di sini saya akan mengamati alur Tirta, yakni ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, saya juga akan mengamati bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach. Boleh saya tahu, Bu Lilis, dalam kegiatan kali ini kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan? Baiklah Bu Devi, saya akan mengembangkan 3 kompetensi coaching, yakni presence atau kehadiran penuh ya, mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Intinya gitu. Ya, terima kasih Bu. Saya sudah mengirimkan ya Bu ya rubrik penilaian untuk coaching. Nah, di sini saya bertugas untuk mengamati pada saat Ibu melakukan yang namanya coaching. Dalam rubrik penilaian tersebut ada 3 kompetensi coaching yang tadi sudah Ibu sebutkan, ada present, ada mendengarkan aktif, dan juga mengajukan yang namanya pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut,
kompetensi manakah yang secara spesifik akan Ibu kembangkan atau untuk diobservasi kali ini, Bu? Baiklah Bu Depi, mungkin dari ketiga kompetensi itu saya ingin dielaborasi secara spesifik tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot itu intinya ya Bu. Ya, baik Bu. Indikator tercapaian dari mengajukan pertanyaan berbobot itu seperti apa ya menurut Ibu? Ya, menurut saya keberhasilan indikator tersebut adalah coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang coach hadapi atau bisa memunculkan ide-ide yang baru gitu. Oke, berarti saya catat Bu ya. Di sini indikator keberhasilannya kalau coach Bu ya mendapatkan solusi dari permasalahannya dan memunculkan ide-ide yang baru. Oke, langsung saja ya. Saya persilahkan kepada Bu Lilis sebagai coach dan Ibu Oni sebagai coach untuk melakukan sesi coaching. Semoga sukses. Iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Oni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Kemarin kan untuk saat ini saya akan menanyakan beberapa hal tentang pertemuan hari ini. Karena kan kemarin kita udah janjian mau ketemu ya walaupun lewat Zoom gitu ya. Kira-kira dalam pertemuan kali ini Ibu mau seperti apa gitu? Oh begini Bu, sebenarnya saya itu ada masalah dan saya ingin cerita sama Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu solusinya ya Bu. Oh begitu ya, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama dan dari permasalahan Ibu dan Ibu bisa menemukan solusinya. Permasalahan apa ya yang dihadapi Ibu sekarang ini? Begini Bu, pembelajaran pada semester ini saya merasakan semangat belajar siswa itu menurun, kurang antusias dalam belajar. Hal ini bisa terlihat dari kurang aktifnya siswa di kelas. Kemudian saat belajar, siswa banyak yang ngelamun, bahkan ada yang tertidur. Selain itu, pada saat saya memberikan tugas, mungkin hanya 60% anak yang mengumpulkan tugasnya. Begitu Bu. Oh begitu, berarti Ibu sekarang menghadapi permasalahan tentang menurunnya antusias atau semangat peserta didik ketika sedang mengikuti pelajaran Ibu ya. Dan hasil yang Ibu inginkan dalam pertemuan kali ini seperti apa ya Bu? Iya Bu, saya ingin sekali mendapatkan solusi supaya semester depan terjadi peningkatan semangat belajar pada siswa, pada pembelajaran saya Bu. Oh begitu, baiklah. Nah, kira-kira dari pandangan Ibu penyebab siswa kurang antusias seperti yang Ibu katakan sebelumnya itu seperti apa ya Bu? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan siswa semangatnya menurun atau kurang antusias dalam pembelajarannya, pertama saya mengajarkan mata pelajaran biologi di mana banyak istilah-istilah yang tidak biasa sehingga banyak dari mereka kesulitan dan tidak menyukainya. Kemudian pembelajaran saya sepertinya membosankan atau terlalu monoton, seperti terlalu sering menggunakan metode ceramah. Selain itu, saya kurang memperhatikan kebutuhan belajar siswa. Mungkin hal-hal tersebut yang menyebabkan menurunnya semangat belajar siswa pada pelajaran saya, Bu. Oh begitu, oke. Kalau begitu berarti Ibu luar biasa sudah mengidentifikasi permasalahan Ibu sendiri. Artinya uh, uh, ternyata Bu. Kalau Ibu menempatkan atau berapa Bu? Kalau menurut saya, kalau kita rentang 1 sampai 10, semangat siswa itu mungkin di angka 5 ya, Bu. Di angka 5 ya, Bu. Nah, setelah Ibu sudah dapat mengidentifikasi permasalahan Ibu sendiri, mungkin Ibu sudah punya gambaran kira-kira hal apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan semangat belajar siswa itu sendiri, Bu. Sebenarnya selama pandemi kan saya banyak mengikuti pelatihan daring ya, Bu. Di sana saya mempelajari tentang menjadi guru kreatif dan inovatif dengan cara menerapkan model pembelajaran seperti discovery learning, role playing, problem based learning, serta menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti video, alat peraga, dan lain-lain. Mungkin itu salah satu hal yang dapat meningkatkan antusias siswa, Bu. Oh, begitu. Selain menerapkan model dan media pembelajaran yang menarik, hal lain apa yang bisa dilakukan mungkin oleh Ibu bisa juga sendiri? dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid ya Bu, dalam hal kesiapan, minat, dan profil belajarnya supaya kegiatan pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa Bu.
Oh, baik Bu. Mungkin Ibu bisa menambahkan lagi hal lain apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan semangat siswa dalam pembelajaran Ibu sendiri. Seperti apa? Oh iya Bu, mungkin karena durasi pembelajaran biologi kan cukup lama, bisa 90 sampai 135 menit satu kali pertemuan. Nah, karena durasi terlalu lama, maka wajar semangat dan tingkat konsentrasi siswa pasti akan menurun. Mungkin nanti bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional seperti memberikan ice breaking di sela-sela pembelajaran supaya anak tetap semangat. Biasanya anak-anak akan senang dengan ice breaking permainan. Oh, begitu ya. Ibu tadi sudah menyampaikan kurang lebih 3 hal yang dapat meningkatkan semangat belajar murid. Lalu, strategi apa yang akan Ibu lakukan pada semester depan? Kalau boleh tahu. Mungkin strategi yang saya lakukan, pertama saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa di awal semester genap. Nah, kemudian saya baru menyusun rencana pembelajaran dengan menerapkan model atau media dengan sesuai kebutuhan siswa, seperti discovery learning, role playing, dan kegiatan praktikum atau pembelajaran di luar kelas, seperti menyisipkan kegiatan ice breaking supaya pembelajaran lebih menyenangkan. Gitu ya Bu. Nah, kira-kira jangka waktu yang Ibu perlakukan untuk menerapkan hal tersebut itu untuk meningkatkan semangat belajar siswa berapa lama ya Bu? Kalau boleh tahu. Mungkin dalam jangka waktu dua minggu ya Bu, saya sudah bisa melihat hasilnya Bu. Baik Bu, Ibu sudah dapat menyusun rencana atau strategi yang akan Ibu lakukan untuk semester depan. Lalu, dalam menjalankan strategi atau rencana tersebut, siapa saja pihak-pihak yang dapat membantu Ibu untuk program tersebut? Iya Bu, nanti saya akan minta tolong pada guru BK dalam melakukan pemetaan minat dan profil belajar siswa Bu. Dan mungkin beratnya pada Pak Mulyana yang punya ide-ide untuk ice breaking. Oh ya, udah setelah Ibu menjalankan rencana strategi yang Ibu katakan sebelumnya, kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10, maka semangat antusias belajar siswa dalam pembelajaran Ibu ada di angka berapa, Bu? Kira-kira. Mungkin menurut saya Bu, angka 8 kali ya Bu. Nah, Ibu, bagaimana hasil pembicaraan kita pada pertemuan kali ini? Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan gambaran pencerahan tentang kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan di semester genap nanti. Dan supaya siswa dapat belajar dengan meningkat, yakni dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa terlebih dahulu. Dan menerapkan model atau metode pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan siswa, serta melakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran supaya siswa tidak bosan. Wah, saya jadi penasaran nih dengan hasil rencana Ibu. Kira-kira nih kapan ya kita bisa ketemu lagi untuk membicarakan hasil tindakan rencana Ibu yang nanti yang akan datang gitu. Berarti 2 minggu setelah awal semester depan ya Bu? Oke, Ibu saya tunggu kabarnya dan semoga rencana Ibu berjalan lancar dan tidak ada hambatan satupun ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lilis dan juga Ibu Oni atas praktek coachingnya ya Bu ya, sangat bagus sekali. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Lilis ya sebagai coach di sini. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi terlebih dahulu perjalanan coaching tadi. Secara garis besar untuk alur Tirta pada saat coaching sudah sangat tampak semua. Nah, pada tabel checklist ini semua sudah tercentrang Bu ya. Nah, dari mulai tujuan coaching sudah tampak di awal, kemudian melakukan identifikasi permasalahan, rencana aksi juga sudah terlihat, dan terakhir tadi ada bentuk tanggung jawabnya juga sudah tampak. Jadi, alur Tirta semuanya sudah tampak dan tercapai. Nah, kemudian yang kedua, tadi di awal Ibu mengatakan ingin mengembangkan kompetensi tentang membuat pertanyaan yang berbobot. Dan saat tadi melakukan coaching, sudah tampak sekali Ibu Lilis telah mengutarakan pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama ya Bu, setelah melakukan coaching, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Terima kasih Bu Depi yang sudah menyimak pembicaraan kami tadi ya. Mungkin indikator yang tampak tadi ada beberapa pertanyaan berbobot sehingga Ibu Coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian Ibu Coach juga bisa memunculkan ide-ide yang fresh untuk kegiatan pengembangan pembelajaran di kelasnya.
yang dapat meningkatkan antusias belajar siswa, seperti pemetaan kebutuhan siswa, penerapan model atau metode atau media yang menyenangkan, kegiatan pembelajaran baik di dalam atau di ruangan kelas, serta melakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran. Mungkin itu, Bu. Oke, nah Ibu sudah melakukan coaching dan sudah tahu bagaimana perasaannya menjadi seorang coach. Tadi juga sudah mengembangkan potensi coaching dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira untuk kegiatan coaching yang akan datang, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Lilis berdasarkan pengalaman Ibu Lilis coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti adalah berada dalam kehadiran penuh dan jadi pendengar aktif. Selain itu, kompetensi pengajuan pertanyaan berbobot lebih berkembang lagi. Mungkin itu, Bu. Terima kasih Ibu atas latihan coaching hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Bu Lilis dan juga Bu Oni. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pada hari ini saya Mahdalina selaku observer akan melaksanakan kegiatan percakapan coaching. Dalam hal ini pada hari ini yang bertindak sebagai coach adalah Bu Oni dan coachingnya adalah Bu Lilis. Iya, siap Bu. Nah, namun sebelumnya, sebelum percakapan praktik coaching ini, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan yang perlu disampaikan kepada Ibu Coach nih, Bu Oni selaku coach ya. Siap, Bu. Yang berkenaan dengan kompetensi seorang coach yang harus dimiliki oleh seorang coach. Ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya kembangkan dalam kegiatan ini. Yang pertama, tentunya alur tirta. Kita tidak terlepas dari alur tirta yang di dalamnya mencakup tujuan dari coaching ini, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksinya apa, dan terakhir tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak ya Ibu pada kegiatan kita yang akan kita lakukan nanti. Yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki coach. Nah, kalau boleh tahu, saya ingin bertanya kepada Ibu Oni, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan pada pembicaraan kali ini? Baik Bu, di sini untuk kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3 kompetensi, yaitu presence ya Bu, di keadaan penuh saya akan usahakan untuk presence-nya. Nah, juga mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Iya, bagus sekali Bu. 3 kompetensi tersebut ingin Ibu penuhi dalam kegiatan coaching kita kali ini ya. Karena memang kehadiran penuh kita harus benar-benar hadir mengikuti kegiatan coaching ini, menyelami masalah coaching kita. Jangan sampai separuh hati, sepotong-sepotong, raganya ada tapi pikirannya tidak ikut hadir. Jadi semua dihadirkan dalam coaching ini ya Bu ya. Kemudian juga tadi kata Bu Oni, pertanyaan yang berbobot, kemudian juga mendengarkan aktif dengan rasa ya Bu ya, kita mendengarkan. Kemudian saya nanti kan bertugas mengamati Ibu saat coaching. Kemudian sekarang saya akan menyampaikan rubrik penilaian untuk coaching ini yang mungkin perlu Ibu Oni pelajari ya Bu ya. Di antaranya adalah 3 kompetensi yang tadi sebetulnya sudah Ibu Oni ketahui, namun perlu saya tegaskan kembali. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dengan rasa, dengan hati, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot agar mampu memotivasi atau merangsang ide-ide kreatif dari coaching agar permasalahan yang sedang dihadapi menemukan solusi. Saya ingin bertanya kepada Bu Oni, dari ketiga kompetensi tersebut yang sudah saya paparkan barusan, kompetensi mana yang lebih spesifik ingin diobservasi?
Di sini untuk 3 kompetensi itu yang spesifik, saya akan tentang mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Ya. Ya, baik. Pertanyaan yang berbobot yang akan ditekankan. Seperti apa itu? Tercapainya indikator terkait dengan pertanyaan yang berbobot tersebut, Bu? Menurut saya, berdasarkan indikator tersebut adalah, dari coaching. Dari coaching di mana, eee, mereka mendapatkan, solusi dari permasalahan yang, akan dihadapi, dari coaching tersebut dan bisa memunculkan ide-ide baru. Baik. Selanjutnya Bu, mungkin itu saja dari saya sebagai pembuka di percakapan ini. Untuk selanjutnya silakan Ibu memulai coaching. Dipersilakan Bu. Eee, Baik, Bu, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat walaupun cuaca hujan terus. Tapi kita bisa Iya, Bu. melaksanakan. Oh iya, Bu, untuk Ya. saat ini, saya akan menanyakan beberapa hal tentang pertemuan ini. Kira-kira dalam pertemuan kita kali ini, Ibu maunya seperti apa? Oh, begini Bu. Sebenarnya saya itu ada masalah dan saya ingin cerita sama Ibu gitu. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu solusinya dengan masalah saya nanti gitu. Ya. Iya, Bu, ya, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama dari permasalahan yang Ibu hadapi dan, semoga kita menemukan solusinya. Terus, menurut Ibu kira-kira permasalahan apa yang dihadapi Ibu saat ini? Begini ya, masalah pembelajaran pada semester ini saya merasakan semangat belajar pada siswa itu menurun. Intinya gitu, kelihatan sama saya ya, Bu. Kurang antusias dalam belajar. Hal ini bisa terlihat dari kurang aktifnya siswa di kelas. Kemudian saat belajar, ada siswa yang melamun, bahkan ada yang tertidur gitu, tidak memperhatikan sama sekali pembelajaran yang saya berikan gitu ya, Bu. Selain itu, Ya. pada saat memberikan tugas, mungkin hanya sekitar 60% aja anak yang mengumpulkan tugas. Begitu, Bu. Oh, ya berarti Ibu saat ini, mengalami permasalahan tentang menurunnya, antusias, dan semangat belajar siswa ya, Bu, ya? Nah, dan terus, dari permasalahan ini, hasil yang Ibu inginkan dalam pertemuan kita kali ini apa ya? Iya Bu, sengaja saya ingin coach sama Ibu ya. Saya ingin sekali mendapatkan solusi supaya semester depan tidak akan terjadi lagi dan akan meningkatnya semangat belajar pada siswa pada saat nanti pembelajaran saya yang akan saya berikan. Baik, Bu, nah kira-kira pandangan Ibu, penyebab siswa kurang antusias seperti yang Ibu katakan sebelumnya seperti apa? Begini Bu ya, kalau saya lihat, saya ingat-ingat juga ya, hal yang menyebabkan siswa semangatnya menurun atau kurang antusias, diantaranya saya akan mengajarkan mata pelajaran biologi mungkin ya Bu ya, di mana banyak istilah-istilah yang tidak biasa, sehingga banyak dari mereka kesulitan dan tidak menyukainya. Kemudian pembelajaran yang saya berikan sepertinya sangat membosankan mungkin ya Bu, atau terlalu monoton seperti terlalu sering menggunakan metode ceramah mungkin. Selain itu, saya kurang memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik, mungkin itu Bu. Mungkin hal-hal tersebut yang menjadi penyebabnya seperti itu. Menurunnya semangat belajar siswa di pelajaran yang saya berikan itu. Oh berarti Ibu sangat luar biasa sekali ya, sudah bisa mengidentifikasi permasalahan Ibu. Nah artinya, anak-anak yang kurang semangat atau antusias dalam pembelajaran, tadi, kira-kira kalau kita menggunakan dengan skala 1 sampai 10, Ya. Ibu menempatkannya pada angka berapa ya? Kalau rentang sampai 10 ya Bu ya skalanya, mungkin semangat siswa mungkin di angka 5 ya Bu ya, diperkirakan seperti itu. Masih di angka 5 ya Bu ya? Iya. Berarti, setelah Ibu sudah dapat mengidentifikasi permasalahan, mungkin Ibu sudah punya gambaran. Nah kira-kira hal apa yang bisa dilakukan untuk, meningkatkan semangat belajar, dari siswa itu Bu? Sebenarnya selama pandemi kemarin kan saya banyak mengikuti pelatihan daring ya Bu ya.
Di sana saya mempelajari tentang menjadi guru yang kreatif dan inovatif dengan cara menerapkan model pembelajaran seperti role playing, discovery learning, problem based learning dan lain-lain, serta menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti video, alat peraga dan lain-lain. Mungkin itu salah satu hal yang dapat meningkatkan antusias belajar anak. Seperti itu, Bu. Ya. Tadi yang Ibu sebutkan dari model itu ada discovery learning, video pembelajaran, role playing. Nah, dari selain yang model dan media pembelajaran yang menarik seperti tadi, adakah hal lain yang bisa Ibu lakukan? Mungkin bisa juga dilakukan pemetaan kebutuhan belajar ya, Bu. Murid saya dalam hal kesiapan atau minat dan profil belajarnya supaya kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Baik, Bu. Mungkin Ibu bisa menambahkan lagi hal lain apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan semangat belajar siswa? Oh iya, Bu. Durasi pembelajaran biologi kan cukup lama, bisa mencapai 90 menit sampai 135 menit mungkin ya, Bu, dalam satu kali pertemuan. Nah, karena durasi terlalu lama, maka wajar semangat dan tingkat konsentrasi siswa pasti akan menurun mungkin ya, Bu. Terus saya bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional seperti memberikan ice breaking di sela-sela pembelajaran saya supaya anak tetap semangat, mungkin seperti itu. Biasanya anak-anak akan senang dengan ice breaking permainan, semacam permainan ya, Bu, itu. Iya. Oh, jadi Ibu tadi sudah menyampaikannya kurang lebih dari 3 hal yang dapat membuat siswa semangat dalam belajar seperti menerapkan ice breaking, role playing, permainan ya. Terus adakah kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan pada semester depan? Mungkin strategi yang saya lakukan, pertama saya akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa di awal semester genap. Kemudian saya baru akan menyusun rencana pembelajaran dengan menerapkan model atau metode atau media yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa seperti discovery learning, role playing, kegiatan praktikum atau pembelajaran di luar kelas serta menyiapkan kegiatan ice breaking supaya pembelajaran lebih menyenangkan lagi. Seperti itu, Bu. Oke, Bu. Nah, kira-kira jangka waktu yang Ibu perlukan untuk menerapkan hal tersebut kira-kira berapa lama ya, Bu? Agar siswa semangat dalam belajarnya. Mungkin dalam jangka waktu 2 bulan ya, Bu ya. Saya sudah bisa melihat hasilnya. Baik, Bu. Ibu sudah dapat menyusun strategi yang akan Ibu lakukan untuk semester depan. Nah, lalu dalam menjalankan strategi atau rencana tersebut, kira-kira siapa saja pihak-pihak yang akan membantu Ibu? Saya mungkin akan minta tolong kepada guru BK ya, Bu ya, dalam melakukan pemetaan minat dan profil belajar siswa. Dan mungkin beratnya pada Pak Wandi atau yang punya banyak ide-ide untuk ice breaking tersebut gitu. Nah, setelah Ibu menjalankan strategi tadi yang Ibu katakan sebelumnya, kira-kira kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10, Ibu menerapkan angka berapa untuk menyemangati siswa dalam belajar? Di dalam angka 8 ya, Bu. Mungkin seperti itu. Diperkirakan angka 8 ya, Bu ya? Ya. Iya. Jadi untuk angka 8 ya, kira-kira bagaimana hasil pembicaraan kita pada pertemuan kita kali ini menurut Ibu? Ya, terima kasih Bu Ani. Alhamdulillah ya, saya sudah mendapatkan gambaran atau pencerahan tentang kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan di semester depan supaya antusias belajar siswa meningkat, yakni dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa terlebih dahulu. Lalu menerapkan model atau media metode pembelajaran menyenangkan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, serta melakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran supaya siswa tidak bosan dan mungkin tidak akan monoton intinya. Mungkin seperti itu, Bu. Wah, saya jadi penasaran nih dengan hasil rencana Ibu. Kira-kira kapan ya kita bisa ketemu lagi untuk membicarakan hal ini?
Mungkin 2 minggu Bu setelah awal semester. Ya. Oke ya, kita 2 minggu ya Bu ya. Ya. Saya tunggu kabarnya dan semoga rencananya berjalan dengan lancar. Bu Oni terima kasih banyak ya atas sharing ininya gitu sama saya. Alhamdulillah saya udah ada pencerahan. Terus saya berterima kasih sekali kepada Bu Oni. Saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bu, sama-sama. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Baik Bu Oni dengan Bu Lilis sudah selesai percakapannya atau kegiatan coachingnya kali ini. Iya Bu. Sebagai observer saya sudah mengamati kegiatan Bu Oni dan Bu Lilis. Terima kasih atas praktik coachingnya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan selaku observer yang sudah mengamati kegiatan yang baru saja berlangsung. Mungkin kita untuk evaluasi kita semua ya Bu ya. Secara garis besar sudah tergambar, alur tirta sudah terlampaui, sudah dilaksanakan mulai dari tujuan. Tadi Bu Ani sudah menanyakan tujuannya apa, Bu Lilis melaksanakan kegiatan ini, kegiatan coaching ini, kemudian identifikasi masalahnya sudah ditemukan, rencana aksinya sudah tergali, dan terakhir tanggung jawabnya akan dilanjutkan sebagai tindak lanjut dari pertemuan nanti setelah 2 minggu ke depan. Itu sudah dilalui dengan baik. Kemudian yang kedua, di awal tadi Ibu mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot. Dan saat coaching saya lihat Ibu Oni sudah bisa merangsang keluarnya ide-ide dari Bu Lilis sebagai coach gitu. Jadi cukup bagus saya rasa begitu. Ya memang kita kan masih sama-sama taraf belajar ya, saling mengembangkan diri. Dan itu memang harus terus, kita kan harus menjadi guru pembelajar sepanjang. Kemudian pertanyaan saya Ibu untuk Ibu coach. Setelah tadi melakukan coaching tadi, kemudian apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Ibu? Apa yang sudah dilakukan Ibu selama coaching tadi? Terima kasih Bu atas apresiasinya. Nah, untuk indikator yang tampak tadi ada beberapa pertanyaan berbobot sehingga Ibu Lilis sebagai coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, kemudian Ibu Lilis juga bisa memunculkan ide-ide yang fresh untuk kegiatan pengembangan pembelajaran di kelasnya agar siswa dapat meningkatkan antusias belajarnya seperti pemetaan kebutuhan siswa, penerapan model-model pembelajaran yang menarik seperti discovery learning, role playing, dan video pembelajaran, dan pokoknya media-media pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kegiatan pembelajaran juga baik di dalam atau ruangan kelas serta melakukan ice breaking dan permainan di sela-sela pembelajaran itu. Ibu sudah menceritakan tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan seperti yang barusan Ibu gambarkan, dan sudah tahu nih bagaimana menjadi coach, bagaimana perasaannya ketika menjadi coach, sudah merasakan. Kemudian tentunya ke depannya nih sebagai coach pasti ingin ada kompetensi-kompetensi lainnya yang ingin dikembangkan pada kegiatan-kegiatan coaching di kemudian hari, di kedepannya. Kira-kira apa nih Iya, Bu? yang perlu ditingkatkan? Iya, Bu. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini, selain tadi saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot, juga memang kompetensi-kompetensi yang 3 tadi ya sangat penting, seperti presence dan menjadi pendengar aktif. Dan juga pengajuan pertanyaan berbobot juga harus saya lebih kembangkan lagi, Bu. Seperti itu. Baik, saya rasa coaching kita pada hari ini cukup mencapai apa yang memang menjadi harapan kita, terutama harapan Ibu Coach nih untuk mengembangkan ide-ide coaching agar solusinya bisa ditemukan, karena sudah tergambar di benak Ibu Coach ini, Ibu Lilis,
untuk melakukan bla 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 nanti saat aksi nyata. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar dan mudah-mudahan nanti tanggung jawab dan tindak lanjutnya tetap kita laksanakan. Hasilnya seperti apa nanti insya Allah mudah-mudahan lancar. Amin. Terima kasih untuk Iya, kegiatan Iya, coachingnya hari sama-sama Bu. ini, Bu Lilis dan Terima Bu kasih Oni. juga. sama Bu. Iya. Mudah-mudahan Iya. semua sehat dan salam untuk Amin. keluarga. Amin. Iya. Iya Bu, sama-sama. Iya, Bu. Oke. Sama-sama. Kita Sip. pamit semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.